malam, perkenalkan nama saya Cindy Claudia, NIM 2021-63006, mahasiswa jurusan Pertambangan Universitas Papua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Cindy Claudia, NIM 2021-63006, mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan Universitas Papua. Jadi malam ini saya akan mencoba menjelaskan untuk membuat pemodelan analisis kestabilan lereng dengan menggunakan SSR atau Shear Strength Prediction, yang dimana di sini kita dapat melihat kekuatan lereng dengan memodelkan lereng, yang dimana kita dapat melihat kelemahan terhadap model lereng yang memiliki kohesi dan juga sudut gesek dalam serta bobot isinya. Jadi yang pertama, di sini saya menggunakan software PES2. Jadi yang pertama, langsung masuk saja ke dalam softwarenya, karena berhubung saya sudah buat, karena ini prosesnya sangat lama dan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi saya tinggal mengulas kembali saja bagaimana cara untuk membuat semua ini. Jadi sebelum ini semua ada, masih kosong seperti ini, kita akan membuat jenjangnya dulu, kemudian jenjangnya seperti ini. Jadi untuk itu kita masuk ke dalam tools analisis, ke project setting. Setelah itu kita masuk di general. Untuk unitnya itu kita ubah menjadi KPA. Setelah itu kita oke saja. Nah setelah itu untuk membuat jenjangnya ini kita tekan bisa secara manual, tapi kalau kita sudah dapat datanya, misalnya untuk panjangnya dan ketebalannya, kemiringannya segala macam, tinggal kita tekan add material saja dan kita masukkan di sini. Nanti dari sebelah kanan sini kita masukkan koordinatnya. Jadi nanti ada koordinat yang dimasukkan, jadi dia terplot otomatis untuk jenjangnya. Nah, anggap saja saya sudah memasukkan koordinat-koordinatnya, jadi dia sudah terbentuk jenjangnya. Seperti ini jenjangnya. Nah, untuk memunculkan sudutnya ini, panjang lerengnya ini, serta tinggi dan ketebalan lerengnya ini, bisa kita lihat di tools ini. Untuk dimensionnya ini, kita akan dapat mengetahui ini sudut lerengnya. Jadi kita tekan ini dan kita tekan di sini saja, tarik ke sini, terus kita tarik ke sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini untuk sudutnya. Lalu untuk tinggi jenjangnya ini atau lerengnya ini, kita bisa menggunakan yang ini juga sama dimensinya. Nah, kalau untuk ketebalannya ini kita menggunakan yang ini dimension X untuk mengetahui ketebalan dari lereng ini. Nah, untuk mengetahui panjang lereng ini kita menggunakan tools yang ini, dimension X yang berbentuk segitiga, ada tanda panah bawahnya itu, seperti itu. Nah, setelah dia muncul, nanti akan muncul angka-angkanya seperti ini. Jadi untuk lerengnya sendiri ini memiliki sudut 31 derajat dengan tinggi jenjangnya atau lerengnya itu dengan 29 meter dengan lebarnya 20 meter serta ketebalan untuk material kedua ini 4 meter. Ya, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke menu mesh. Lalu kita pilih untuk tadi sebelum ini sudah terbentuk, situ kita pilih menu discretes and mesh. Lalu untuk masanya itu, masa bakonnya itu, dan lapisannya 6 titik sudut dalam satu mesh yang baik itu bisa dilihat di sini. Sudut untuk mesh yang baik itu cukup banyak dan mencakup banyak perlapisan massa batuan. Jadi mesh yang baik itu dia memperlihatkan cukup banyak perlapisan batuan seperti ini. Dia terbentuk banyak segitiga ini bisa dilihat.
Lalu bisa dilihat untuk bidang di atasnya ini, dia tuh mengalami pergerakan massa batuan, maka harus dibebaskan. Caranya itu kita masuk ke tools displacement, lalu kita pilih Restine X, Y. Setelah itu kita pilih, nah kita tekan yang ujung kanan bawah ini, lalu di sini, lalu kita enter. Oke, setelah kita enter, maka batasnya itu akan muncul. Bisa dilihat sini sudah muncul batas-batasnya. Setelah itu untuk memunculkan parameter muka air tanahnya, air tanahnya itu yang ini, garis biru yang panjang ini. Ini adalah muka air tanahnya. Jadi untuk memunculkan ini kita masuk di tools boundaries lagi, lalu kita pilih isometry line. Ini add isometry line. Nah, kita masukkan koordinatnya di sini. Jadi untuk muka air tanahnya ini, muka air tanahnya ini dia untuk koordinatnya kita masukkan 0,4 80,29. Nah, tinggal diklik saja. Oke, bisa dilihat ini adalah parameter air tanahnya. Nah, setelah kita memasukkan semua, kita akan memasukkan nilai untuk beban distribusinya. Jadi kita masuk di tools loading, lalu kita pilih menu distribute load, lalu kita pilih yang add uniform load. Ini dia yang paling atas. Nah, di sini untuk nilai magnitudenya itu sebesar 50. Oke, setelah itu kita masuki untuk menghilangkan ini dulu mesh, kita masuk di mesh, kita lihat ini, lalu kita ke distribusi lagi, kita masuk di, setelah itu kita akan memasukkan nilai seismic load-nya atau kekuatan gempanya. Kita masuk di tools loading, lalu kita pilih seismic loading di sini. Nah, ini sudah ada nilainya. Untuk nilai kekuatan gempanya ini sebesar minus 0,3. Kita tekan OK saja. Sini, sebelah sini. Oke, nilai seismic load-nya. Lalu setelah kita memasukkan semua datanya, kita akan compute. Nah, setelah di compute dan di interpret, jadi dia muncul ya di sini. Nilai FK-nya itu atau SRF-nya itu 15,71. Jadi bagusnya untuk aplikasi ini, itu maksudnya kita bisa lihat sigmanya. Jadi ini sigma 1 dia seperti ini, sigma 3 dia seperti ini, dan sigma Z-nya seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Lalu untuk lebih gampangnya mengetahui sampai mana batas minimum bebannya, kita bisa masuk di graph, lalu ke graph shear strength reduction. Nah, bisa dilihat di sini ada yang berwarna hijau dan merah ini.
Jadi untuk yang sebelah kiri ini strength reduction factor itu adalah FK-nya atau faktor keamanannya, dan untuk di bawah ini yang horizontal itu adalah maksimum total displacement. Jadi ini adalah batas di mana dia kalau melewati dari batas ini dia akan runtuh. Jadi dilihat di sini ada tulisan di atas string reduction. Jadi untuk nilai FK-nya sendiri itu sebesar 15,71 untuk di batas dia sampai 2,987 meter. Jadi kalau dia lewat dari 2,987 meter ini berarti dia akan runtuh. Bisa dilihat di sini hijaunya ini dia sampai di angka 15,71. Lalu untuk yang sama kita tarik ke bawah dia akan sampai di 2,987. Jadi seperti itu. Jadi inilah untuk batas maksimumnya dia runtuh. Kalau lewat dari angka ini atau minimumnya berarti dia akan runtuh. Jadi seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan menurut pemahaman saya, karena saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan. Mungkin penjelasan saya yang kurang memuaskan atau kurang jelas, itu mohon dimaafkan.